Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Firda Ayunda Putri dengan NIM 2250191085 dari kelompok 4 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu mengenai standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Soal pertama yaitu parameter bahan baku, simplisia dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Farmakope Herbal Indonesia atau FHI. Farmakope Herbal Indonesia adalah buku standar resmi untuk pengujian mutu bahan baku obat tradisional berbasis herbal yang mencakup simplisia, yaitu bahan alam kering yang belum diekstrak, dan ekstrak, yaitu hasil ekstraksi simplisia. Parameter mutu dibagi menjadi parameter non-spesifik, yaitu umum untuk semua jenis simplisia atau ekstrak, fokus pada kemurnian dan kestabilan, dan parameter spesifik, yaitu khusus untuk identifikasi dan kadar senyawa aktif. Parameter ini memastikan keamanan dan khasiat konsistensi bahan baku sesuai dengan prinsip Good Manufacturing Practice atau GMP untuk obat herbal. Untuk sediaan obat bahan alam seperti kapsul, tablet, atau sirup berbasis herbal, parameter mutu berpacu pada Farmakope Herbal Indonesia untuk bahan bakunya. Ditambah ketentuan dari Farmakope Indonesia edisi 6 dengan aspek sediaan akhir seperti disintegrasi, disolusi, dan uniformitas berat. Selanjutnya, untuk detail parameter umumnya, yang pertama ada parameter non-spesifik, yaitu umum untuk simplisia dan ekstrak. Dari parameter non-spesifik ini, yang pertama ada identitas makroskopis dan mikroskopis. Deskripsi visual, yaitu bentuk, warna, dan bau dan rasa, dan mikroskop, yaitu struktur sel kristal. Batasnya harus sesuai monografi spesifik, misalnya simplisia daun sirih berwarna hijau kecoklatan. Tujuannya untuk memastikan autentisitas dan mencegah adulterasi. Yang kedua ada susut pengeringan. Ini untuk mengukur hilangnya berat akibat penggumpalan air atau volatil. Batasnya tidak lebih dari 10% untuk simplisia kering. Prosedurnya, timbang 1-2 gram simplisia, keringkan di oven 105 derajat Celcius hingga konstan. Selanjutnya yang ketiga ada kadar air, yaitu mengukur kadar air bebas atau titik didih. Batasnya tidak lebih dari 10-12%, tergantung jenis. Misalnya, kurang dari 10% untuk akar. Metodenya menggunakan oven atau destilasi toluena. Selanjutnya yang terakhir ada kadar abu total. Di sini ini itu untuk mengukur residu mineral setelah pembakaran. Batasnya tidak lebih dari 5-10%. Misalnya untuk rimpang jahe. Prosedurnya yaitu bakar 2-4 gram simplisia di muffle furnace dengan suhu 600 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ada kadar abu tidak larut asam. Ini untuk mengukur abu yang tidak larut dalam HCl 10%. Batasnya tidak lebih dari 1-4%. Misalnya, kurang dari 0,6% untuk daun kemangi. Tujuannya untuk deteksi kontaminan tanah atau logam. Selanjutnya ada kadar sari larut air atau etanol. Ini mengukur ekstraktabilitas senyawa larut. Batasnya tidak kurang dari 10-15%. Misalnya, lebih dari 13,50
4,5% untuk sari larut air daun binahong. Prosedurnya ekstraksi dengan air atau etanol, evaporasi hingga kering. Selanjutnya ada bobot jenis. Bobot jenis ini untuk bubuk simplisia. Batasnya 0,2 sampai 0,8 gram per mili. Selanjutnya ada cemaran mikroba. Ini untuk mengetahui total bakteri aerob, jamur, E. coli, dan lain-lainnya. Batasnya kurang dari 10⁵ CFU per gram untuk bakteri total bebas pirogen. Selanjutnya ada cemaran logam berat. Ini untuk menghitung PB kurang dari 10 ppm, AS kurang dari 3 ppm, CD kurang dari 0,3 ppm, Hg kurang dari 0,1 ppm. Metodenya AAS atau ICP-MS. Selanjutnya ada pirogen ekstrak. Ini untuk ekstrak minimal 5-10% dari simplisia, misalnya 9,2% untuk ekstrak etanol daun. Selanjutnya ada parameter spesifik untuk identifikasi khasiat. Yang pertama dari parameter spesifik yaitu ada profil kromatografi lapisan tipis atau KLT. Ini untuk mengidentifikasi pola spot senyawa. Batasannya yaitu harus sesuai standar monografi. Kadar senyawa aktif, misalnya kadar kurkumin lebih dari 3% untuk kunyit, eugenol lebih dari 70% untuk cengkeh. Yang terakhir, untuk ekstra khusus, kelembabannya kurang dari 5%, kelarutan dan stabilitas. Selanjutnya, di sini ada parameter untuk sediaan obat bahan alam. Yang pertama dari parameter untuk sediaan obat bahan alam yaitu ada berdasarkan FHI dan FI, uniformitas berat kurang lebih 5%, viabilitas kurang dari 1% kehilangan, disintegritas kurang dari 15-30 menit, disolusi lebih dari 75% dalam 45 menit. Tambahannya yaitu tidak boleh ada kontaminan atau farmakofor sintesis dan mutu bahan baku harus kurang lebih dari 90% sesuai Farmakope Herbal Indonesia. Untuk implikasinya, parameter ini memastikan sediaan aman untuk konsumsi seperti jamu atau fitofarmaka. Contohnya ekstrak daun sirsak harus memenuhi kadar air kurang dari 10% sebelum dibuat kapsul. FHI menekankan bahwa semua parameter harus diverifikasi melalui uji laboratorium untuk mencegah degradasi, misalnya kadar air tinggi menyebabkan jamur dan menjamin bebas dari kontaminasi. Selanjutnya, masuk ke soal yang kedua, yaitu metode analisis yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Farmakope Herbal Indonesia ini menggunakan metode analisis kimia yang sederhana, akurat, dan ekonomis, terutama untuk mendukung industri obat tradisional di Indonesia. Metode ini tercantum di lampiran Farmakope Herbal Indonesia halaman 500-800 edisi 3 edisi 2 mencakup kualitatif yaitu identifikasi dan kuantitatif yaitu penetapan kadar. Selanjutnya untuk metode umum, prinsip, prosedur, dan aplikasinya. Yang pertama itu ada metode kuantitatif. Kuantitatif itu ada kromatografi lapis tipis, yaitu KLT atau TLC. Prinsip dari kromatografi lapis tipis ini yaitu pemisahan berdasarkan afinitas fase stasioner atau silika gel dan fase gerak, misalnya toluen, etil asetat. Prosedurnya, oles sampel pada plat TLC, elusi, visualisasi dengan UV atau reagen. Aplikasinya
Identifikasi senyawa seperti flavonoid di daun sambiloto umum untuk 80% monografi. Selanjutnya yang kedua dari metode kualitatif yaitu ada uji reagen kimia. Untuk prinsipnya yaitu reaksi kalorimetri, misalnya FeCl3 untuk tanin. Untuk prosedurnya yaitu tambah reagen ke ekstrak, amati perubahan warna. Dan untuk aplikasinya yaitu screening fitokimia awal. Selanjutnya ada metode kuantitatif. Yang pertama dari metode kuantitatif yaitu ada kromatografi gas, KG atau GESI. Prinsipnya yaitu memisahkan volatil berdasarkan waktu retensi. Untuk prosedurnya, injek sampel ke kolom kapiler, deteksi menggunakan FID. Untuk pengaplikasiannya, kadar minyak atsiri atau E-gunol dicengkeh. Batas deteksinya kurang dari 0,1%. Selanjutnya yang kedua dari metode kuantitatif yaitu ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau HPLC. Untuk prinsipnya yaitu pemisahan berdasarkan polaritas dengan pompa tekanan tinggi. Untuk prosedurnya yaitu sampel diekstrak, injek ke kolom C18, dan deteksi UV. Untuk aplikasinya yaitu kadar kurkumin lebih dari 3% di kunyit dan presisi tinggi kurang lebih 2%. Selanjutnya dari yang ketiga yaitu ada spektrofotometri UV visible. Prinsipnya yaitu absorbansi pada panjang gelombang spesifik. Untuk prosedurnya, larut sampel ukur pada 420 nanometer untuk flavonoid. Untuk pengaplikasiannya yaitu kadar flavonoid total dengan AlCl3 dan sederhana untuk lab kecil. Selanjutnya ada gravimetri dan titrimetri. Untuk prinsipnya yaitu pengukuran berat atau volume, prosedurnya evaporasi untuk sari larut dan titrasi untuk asam, dan untuk aplikasinya yaitu kadar abu total atau gravimetri. Yang selanjutnya ada destilasi uap. Untuk prinsipnya yaitu penguapan volatil, untuk prosedurnya yaitu suling simplisia dengan air, lalu ukur volume atsiri. Untuk pengaplikasiannya yaitu kadar minyak atsiri lebih dari 2%. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, yaitu rangkum beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada Farmakope Herbal Indonesia sesuai tabel berikut. Berikut tabelnya tentang rangkuman dari soal di nomor 3 seperti yang terlampir. Di sini ada keterangannya, metode pengujian, prinsip pengujian, dan prosedur kunci yang diamati. Ini untuk lanjutannya dari tabel yang sebelumnya. Baik, sekian presentasi tugas sebelum praktikum yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.